Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Kamaludin, Prodi PAI semester 6 kelas B. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul tentang komponen kurikulum PAI. Nah, kurikulum pendidikan agama Islam atau PAI merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Nah, di dalam kurikulum PAI terdapat ada 4 komponen utama, yaitu yang pertama komponen tujuan, yang kedua komponen isi atau materi, dan untuk yang komponen yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Terus yang terakhir yaitu yang keempat, komponen evaluasi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas keempat komponen tersebut. Nah, baik, kita masuk saja ke komponen yang pertama, yaitu komponen tujuan. Nah, untuk komponen tujuan merupakan arah atau target yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Nah, di dalam konteks PAI, tujuan tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuannya saja, akan tetapi juga mencakup pembentukan karakteristik dan juga spiritualitas peserta didik. Nah, tujuan ini meliputi 3 dimensi utama. Nah, yang pertama yaitu dimensi kognitif, terus yang kedua dimensi afektif, dan yang terakhir yaitu dimensi psikomotorik. Nah, untuk dimensi kognitif berkaitan dengan pengetahuan, yang mana dimensi kognitif ini guru menyampaikan materi yang akan dibahas, terus menjelaskannya kepada peserta didik. Nah, untuk yang kedua yaitu dimensi afektif, yang mana dimensi afektif ini berkaitan dengan sikap atau keimanan. Nah, sedangkan dimensi yang terakhir yaitu dimensi psikomotorik, yaitu berkaitan dengan keterampilan khususnya dalam beribadah. Nah, di dalam kurikulum Merdeka, tujuan PAI ini lebih menekankan pada pembentukan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, serta memiliki kemampuan berpikir kritis dan juga rasional. Untuk sebagai contoh, pada aspek dimensi kognitifnya terlebih dahulu ya, yaitu contohnya siswa mampu menjelaskan rukun iman atau rukun Islam secara rinci, jelas, dan juga benar. Nah, sedangkan untuk pada aspek yang kedua yaitu aspek afektif, yaitu contohnya siswa menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan juga bertanggung jawab di dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya tidak menyontek saat ujian. Nah, sedangkan untuk dimensi atau pada aspek yang terakhir yaitu aspek psikomotorik, yaitu siswa mampu mempraktikkan ibadah seperti praktik bersuci, terus praktik sholat. Nah, untuk contoh praktik bersuci yaitu seperti wudhu, tayamum. Nah, ada juga contoh praktik bersuci yaitu seperti seperti tadi ya, praktik wudhu, terus ada juga praktik tayamum, terus membersihkan najis, mau itu najis kecil atau najis besar ya. Contoh najis kecil itu seperti najis mukhofafah ya, maksudnya juga najis mukhofafah atau najis mughaladoh, yang mana cara pembersihannya itu atau cara menyucikan itu berbeda dengan najis mukhofafah ya. Nah,
dan juga praktik ibadah sholat, mau itu praktik ibadah sholat wajib, sunat, ataupun praktik ibadah sholat jenazah ya. Nah, dengan melakukan praktik-praktik ibadah yang tadi disebutkan, dengan melakukannya itu dengan benar dan sesuai ketentuan. Baik, kita lanjut ke komponen yang berikutnya, yaitu komponen yang kedua, yaitu komponen isi atau materi ya. Nah, untuk isi kurikulum ini merupakan bahan ajar atau pengalaman belajar yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Nah, untuk materi yang diajarkan kepada peserta didik yaitu meliputi Al-Quran dan hadis, terus ada juga akidah akhlak, fikih, serta sejarah kebudayaan Islam atau disingkat SKI. Nah, untuk saat ini materi pendidikan agama Islam tidak hanya bersifat tekstual, akan tetapi juga harus bersifat konstekstual juga, yang mana artinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik mampu menghadapi tantangan zaman. Nah, sebagai contoh pada aspek materi, yaitu materi akhlak ya, contohnya itu siswa belajar tentang kejujuran dan menerapkannya dalam kehidupan nyata seperti tidak berbohong. Terus contoh lainnya ketika si peserta didik melakukan atau sedang melaksanakan ujian, nah terus peserta didik tersebut tuh menjawab dengan jujur dan benar dan juga tidak menyontek ya. Untuk contoh pada materi fikih, yaitu bahwasanya siswa tidak hanya memahami teorinya saja, akan tetapi juga dapat mempraktikkan langsung tata cara bersuci dan tata cara ibadah ya. Nah, itu untuk contoh pada materi fikih ya. Nah, sedangkan pada materi SKI atau bisa disebut juga sejarah kebudayaan Islam, siswa mampu mempelajari, bukan mampu sih, bisa disebut juga siswa mempelajari kisah Nabi Muhammad SAW dan meneladani sifat-sifat beliau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu untuk komponen yang kedua ya, yaitu tentang komponen isi atau materi. Baik, untuk selanjutnya yaitu komponen yang ketiga ya, komponen dari kurikulum pendidikan agama Islam, yaitu ada komponen strategi pembelajaran, yang mana komponen strategi pembelajaran di sini yaitu berkaitan dengan metode, pendekatan, dan juga teknik. Nah, yang digunakan guru dalam menyampaikan materi agar pembelajaran menjadi efektif ya. Nah, untuk saat ini terjadi yang namanya pergeseran dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, sehingga siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa lebih aktif dalam proses belajar. Nah, selain itu, perkembangan teknologi juga mempengaruhi strategi pembelajaran guru. Untuk contoh dalam komponen yang ketiga ini, yaitu komponen strategi pembelajaran, yaitu contohnya guru dapat menggunakan metode diskusi secara kelompok agar siswa lebih aktif gitu ya, aktif dalam bertukar pendapat. Terus siswa juga dapat melakukan presentasi menggunakan media digital seperti PowerPoint atau Canva. Nah, selain itu
Pembelajaran dapat dilakukan melalui proyek, misalnya membuat video praktik ibadah atau membuat poster tentang nilai-nilai akhlak. Nah, guru juga dapat menggunakan kuis online seperti Quizizz. Nah, kuis online di sini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa, yang mana kan kalau semisalnya guru terlalu fokus pada pembelajaran atau terlalu fokus pada materi, nah maka si peserta didik itu pasti ada titik jenuhnya juga gitu. Jadi untuk meningkatkan minat belajar peserta didik ya salah satunya itu mengadakan kuis online. Baik, langsung kita lanjut saja ya ke komponen yang terakhir, yaitu yang keempat ya, yang mana yang komponen terakhir ini yaitu komponen evaluasi. Nah, untuk komponen evaluasi ini merupakan sebuah proses untuk mengukur keberhasilan pembelajaran dan menilai efektivitas kurikulum. Nah, tujuan dari evaluasi ialah untuk mengumpulkan dan menganalisis. Ya, yang mana mengumpulkan dan menganalisis ini yaitu mengumpulkan dan menganalisis data sehingga dapat diketahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Nah, di dalam PAI, evaluasi tidak hanya dilakukan melalui tes tertulis saja, atau bisa disebut juga tes uraian saja, akan tetapi juga dapat melalui penilaian autentik yang mencakup sikap dan praktik ibadah. Nah, sebagai contoh dari komponen yang keempat ini yaitu komponen evaluasi, yaitu contohnya guru memberikan ulangan tertulis untuk mengukur pemahaman siswa tentang materi. Nah, contohnya seperti misalnya guru tuh mengadakan ulangan mingguan atau ulangan semester ya, ulangan tengah semester dengan yang mana soalnya itu berbentuk tes uraian atau dalam kata lain tes esai gitu ya, soalnya itu berupa esai. Nah, seperti itu. Nah, selain itu guru juga dapat melakukan observasi terhadap sikap siswa, yang mana seperti sikap kejujuran, kedisiplinan, dan juga sikap tanggung jawab. Nah, di dalam aspek praktik, siswa dinilai melalui kegiatan seperti praktik ibadah sholat, terus praktik membaca Al-Quran, atau kegiatan keagamaan lainnya. Nah, penilaian praktik siswa dan dalam penilaian praktik siswa dalam diskusi juga dapat menjadi bagian dari evaluasi. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya di dalam kurikulum pendidikan agama Islam terdapat 4 komponen ya, yang mana 4 komponen ini yaitu yang pertama komponen tujuan, terus yang kedua komponen isi atau materi, terus yang ketiga komponen strategi pembelajaran, terus yang terakhir yang keempat yaitu komponen evaluasi. Nah, dari keempat komponen yang ada di dalam kurikulum PAI itu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, jika semua komponen tersebut diterapkan dengan baik dan benar, maka tujuan pendidikan Islam untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan juga berakhlak mulia dapat tercapai secara optimal. Baik, dicukupkan sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang jelas atau kurang komplit gitu ya dari pemaparannya. Terus apabila ada bahasa atau tata cara penjelasan saya kurang jelas, mohon dimaafkan, mohon maaf ya. Jika ada kritik dan saran, silahkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.